Perkenalkan, nama saya Noval Maulana Ardiansyah sebagai host yang akan menemani kalian untuk membahas bunga mawar ini. Saya sudah mengundang bintang tamu yang pertama, yaitu ada, silakan, bisa perkenalkan namanya siapa? Nama saya Novita Pramesti. Oke, jadi Novita Pramesti ini di sini akan menemani kalian dan juga membantu saya membahas tentang bunga mawar ini. Novita Pramesti bisa jelasin nggak sih nama ilmiah dari bunga mawar ini? Jadi nama ilmiah dari bunga mawar merah ini adalah Rose hybridi. Rose hybridi ya. Nah, di bunga mawar ini apakah ada klasifikasinya? Ada yang pertama yaitu kerajaannya, yaitu plantae. Plantae itu sebagai apa? Plantae itu kerajaan dari tumbuhan. Selanjutnya Selanjutnya ada divisinya yaitu Magnoliophyta. Magnoliophyta sebagai Jadi bunga mawar ini adalah tanaman Angiospermae. selanjutnya ada kelasnya yaitu Magnoliopsida. Magnoliopsida. Ya, Magnoliopsida ini berarti mawar ini termasuk dalam kelas dikotil, yaitu yang mempunyai 2 kotiledon. Sudah ada lagi? Selanjutnya ada ordonya yaitu Rosales. Ordo ini tuh mencakup beberapa spesies dari bunga. Dan selanjutnya ada familinya yaitu Rosaceae, yaitu family mawar yang mencakup beberapa spesies mawar atau buah-buahan, yaitu seperti mawar ini tersendiri, terus apel dan juga cherry. Dan selanjutnya ada upafamily yaitu Rhozoideae, yaitu subfamily dari dalam keluarga Rosaceae. Ya, dan yang terakhir itu ada genusnya yaitu Rosa Linnaeus. Ya. Sudah? Sudah. Terima kasih Novita Pramesti sudah menjelaskan kepada teman-teman tentang nama ilmiah dan klasifikasinya. Oke teman-teman, setelah tadi dijelaskan oleh Novita Pramesti tentang nama ilmiah dan klasifikasi dari bunga mawar, kita akan belajar bersama mengenai ada morfologi apa aja sih yang ada di bunga mawar. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Batang. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Saya Akila Nurhalisa. Akila Nurhalisa kan tadi membahas tentang batang ya. Nah, biar teman-teman tahu dan saya juga tahu, bisa dijelasin nggak sih batang itu apa? Nah, batang itu merupakan bagian dari tumbuhan yang amat sangat penting, mengingat kedudukan batang pada tumbuh-tumbuhan dapat disamakan dengan sumber tumbuh-tumbuhan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang batang ya. Saya mau nanya nih, batang pada bunga mawar itu seperti apa? Kan pada umumnya mawar memiliki duri ini yang berbentuk seperti pengait pada batang, yang fungsinya itu sebagai pegangan sewaktu memanjat tumbuhan lain. Terus tuh ada juga beberapa spesies mawar yang tumbuh liar di daerah pantai seperti Rosa rugosa yang memiliki fungsi untuk mengurangi kerusakan akibat dimakan binatang itu. Ada lagi mungkin? Udah sih, itu aja. Terima kasih ya, Akila. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama Akar. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Riza Marcelino Nugrawan. Afiza bisa bantu teman-teman semua di sini, bisa jelasin nggak sih akar pada bunga mawar itu apa? Jadi akar itu salah satu golongan yang paling penting selain daun dan batang. Nah, akar juga sebagai senjata yang disebut chromophyta. Nah, akar ini itu biasanya lebih jelas kelihatannya kalau di tumbuhan di tanah atau di darat. Ada lagi? Pohon mawar ini bisa kalau misalnya batangnya dipatahin langsung ditancepin ke tanah, dia jadi akar. Oh, bisa tumbuh lagi berarti. Ya. Sebagai akar serabut. Ya, atau akar lembaga. Sudah ada lagi? Oke teman-teman, sudah dijelaskan oleh Saudara Hafiza bahwa tanaman bunga mawar ini memiliki akar yang memang fungsinya itu sangat berfungsi bagi bunga mawar ini ya. Cukup. Nah, selanjutnya sekarang saya sedang bersama Daun. Bisa diperkenalkan dirinya? Saya Khalid Mardiansyah. Saya di sini sebagai Daun. Nah, Khalid, bisa dijelasin nggak sih sama teman-teman tentang daun pada mawar itu apa? Atau mungkin Khalid mau jelasin seperti Akila tadi bahwa arti pada daun itu apa sih? Boleh.
Ya, mungkin saya mulai dari ini dulu ya. Jadi daun itu merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh pada batang. Ini bisa dilihat ya, ini tumbuhnya pada batang. Nah, daun umumnya berwarna hijau dan daun ini memiliki fungsi untuk proses fotosintesis. Nah, selain itu daun merupakan bagian terpenting bagi tumbuhan demi kelangsungan hidupnya. Karena tumbuhan itu organisme autotrof. Jadi dia itu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, untuk Pada ragam mawar ya untuk pada mawar juga sama. sama. Jadi di mawar itu juga banyak ragam daunnya ya bentuk-bentuknya. Biasanya yang kita temui itu berbentuk helaian seperti ini ya. Habis itu mawar itu memiliki daun biasanya 5 hingga 15 cm untuk panjang daunnya sendiri. Itu maksimal atau Itu bisa maksimal atau kalau misalkan nutrisinya bagus itu bisa lebih semakin tinggi? semakin tinggi lagi. Nah, sebenarnya mawar ini bukan tanaman tropis ya teman-teman. Jadi dia itu Subtropis? ya Bukan. bisa subtropis, bisa tropis. Dia bisa Oh, dua-duanya. dua. Ya. Sudah ada lagi? Sama dia itu susunan daunnya itu dua-dua berlawanan atau yang disebut dengan stipalet. Dan juga ada namanya daun pemandu yang namanya stipula. Oke, mungkin itu aja ya. Cukup Khalid. Terima kasih Khalid sudah menjelaskan kepada teman-teman tentang daun pada bunga mawar dan juga pengertian daun itu sendiri. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya sudah bersama dengan Bunga. Bisa perkenalkan diri? Kan nama saya Najwa Sabila. Oke, Najwa bisa nggak sih jelasin ke teman-teman bunga itu apa? Jadi bunga atau flores itu adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga, atau nama lainnya itu bisa disebut dengan Diphyscian Magnoliopta atau Omniospermae. Nah, sudah dijelaskan oleh Najwa ya. Nah, saya ingin menanyakan selanjutnya itu ada perihal apa sih fungsi dari bunga itu? Jadi bunga itu berfungsi menghasilkan biji. Penyerbukan dan pembuahan terjadi pada bunga. Bunga akan berkembang menjadi buah. Jadi buah itu adalah struktur yang membawa biji. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ada. Jadi bunga itu terdiri dari 5 helai daun mahkota dengan pengecualian Rosa sericea yang hanya memiliki 4 helai daun mahkota. Jadi warna bunga itu biasanya ada warna putih sama merah jambu atau kuning sama merah tergantung spesiesnya. Berarti ini termasuknya ke dalam yang warna merah. Ya betul. Mungkin ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih Najwa sudah jelaskan Ya. kepada teman-teman. Oke, setelah tadi kita sudah belajar bersama tentang bunga, selanjutnya kita akan belajar tentang buah. Sebelumnya bisa perkenalkan diri. Nama saya Nelly Dwi Oktaviani. Oke Nelly, bisa nggak sih bantu teman-teman buat jelasin apa itu buah pada tanaman? Buah itu adalah organ tumbuhan berbunga yang berkembang dari bakal buah atau ovarium. Dia juga punya fungsinya itu untuk bisa melindungi biji serta bisa membantu pencemarannya. Terus dia juga buah itu termasuk ke buah agregat. Nah, boleh tahu nggak sih buah agregat itu apa? Buah agregat itu berkembang dari satu bunga untuk banyak putik. Udah. Mungkin ada lagi? Dia itu spesies mawar itu ada 2 gitu ya. Jadi ada spesies mawar yang terbuka lebar itu bakal bisa membantu serangga masuk untuk diserbukinya. Terus ada lagi spesies mawar yang tertutup rapat itu jadi susah untuk diserbukinya. Saya mau nanya nih, ini tuh termasuk bunga mawar yang rapat atau yang terbuka? Kan dia udah mekar gini, berarti dia udah terbuka. Oh, dia dia udah udah terbuka. lewatin yang masa serbuknya. Mungkin ada lagi yang ingin dijelaskan kepada teman-teman? Udah. Terima kasih Nelly. Oke teman-teman, tadi kan teman-teman sudah belajar bareng-bareng. Dari yang pertama ada nama ilmiah, kemudian ada ciri klasifikasinya, dan yang ketiga tadi itu ada morfologi dari tanaman bunga mawar. Nah, dari yang terakhir ini ada manfaat dari bunga mawar itu sendiri. Saya sudah mendatangkan bintang tamunya yang akan menjelaskan dan membantu teman-teman buat belajar tentang manfaat bunga mawar. Silakan. Bisa perkenalkan namanya siapa? Oke, baik. Saya Zahra Dewi Arianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari bunga mawar merah ini. Oke, Jara. Bisa bantu teman-teman nggak sih buat jelasin manfaat bunga mawar dari yang pertama hingga yang terakhir? Oke, baik. Jadi bunga mawar merah ini bermanfaat bagi kesehatan karena bunga mawar merah ini mengandung zat antiinflamasi dan minyak esensial. Teh dari kelopak mawar merah ini
dapat meringankan perut saat haid, terus juga dapat merelaksasikan otot rahimnya. Terus juga sebagai kesehatan juga bermanfaat untuk kecantikan. Berarti dia bisa buat kecantikan ya. Iya, karena bunga mawar merah ini juga mengandung vitamin C dan antioksidan. Terus juga dapat gunanya untuk meregenerasi kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan, terus juga dapat mengurangi jerawat. Karena kan biasanya air bunga mawar ini bisa buat toner kan, Produk-produk secara alami. kecantikan, Iya, ya. benar. Habis itu selain dari kesehatan dan kecantikan, juga bisa buat aromaterapi. Jadi kayak siapa yang nyium aromanya Akan ini, harum. ya terus juga dapat mengurangi stres, terus ya kayak mengurangi rasa cemas juga, terus juga dapat merelaksasikan pikiran juga. Berarti manfaat dari mawar itu sebenarnya banyak Oh, ya. banyak banget. Entah, mungkin cukup atau Cukup ya. cukup. Oke teman-teman, terima kasih Jara. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video podcast kami. And see you next time video.